kelompok 2 Sosiolinguistik dengan materi variasi bahasa. Perkenalkan, anggota kelompok kami dengan saya sendiri Muhammad Akmal Al-Farizi dengan NIM 210142136. Saya Muhammad Zulfa dengan NIM 21014211041. Saya Anis Zulfa dengan NIM 21014211020. Saya Natania Faisalini dengan NIM 21014214043. Saya Sadia Putri Pratama, NIM 21014211011. Terima kasih, selamat menyaksikan. Piye Put? Tugasmu udah jadi belum? Gimana ya? Aku nggak tahu nih. Itu tuh sebenarnya kamu kan kemarin sudah suruh analisis materi kok. Nah itu tuh tinggal dibikin makalah sama PPT udah gitu kok. Ya ampun, tak kirain suruh apa. Gampang kan? Iya, gampang kali. Tak tinggal dulu ya, aku ada kerja kelompok. Oh ya udah. Makasih ya. Zul, kamu dengar gak sih apa yang diomongin Tanya sama Putri tadi? Dulu, kayak mana ya? Bosannya kayak campur-campur. Udah, kayak ini materi tentang sosiolinguistik gak sih yang tentang variasi bahasa? Sing gila. Sing iku lho, sing tentang macam-macam, sing tentang variasi bahasa. Iya. Lah itu Zul, awakmu eling gak sih? Wis paham durung sih tentang variasi bahasa kuwi? Wah, itu aku yang kurang mudeng, modelnya emang itu. Nek ngono takon Anis wae iki. Soalnya kemarin dia duduknya di depan, siapa tahu dia paham. Wasit mau nanya. Ayo kalau gitu tanya sekarang ya. Iya. Nis, mau tanya boleh enggak? Mau tanya tentang variasi bahasa itu maksudnya kayak gimana sih? Variasi bahasa. Variasi bahasa itu sistem kebahasaan yang melingkupi faktor tertentu. Nah, dalam variasi bahasa itu ada salah satu yang namanya logat atau dialek. Nah, logat sendiri itu variasi bahasa yang melingkupi suatu kelompok tertentu. Ciri-cirinya ada pada perbedaan fonologis, semantik, serta mengacu pada perbedaan antara macam-macam bahasa, tata bahasa, kosakata, dan jenis pengucapannya. Oh, jadi variasi bahasa itu gitu ya, Nis? Iya. Oh, terima kasih ya, Nis. Dalam ilmu sosiolinguistik, keanekaragaman pemakaian bahasa itu disebut sebagai variasi bahasa. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya variasi bahasa adalah adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam, dikarenakan oleh para penuturnya yang homogen. Dalam hal variasi bahasa, ada dua pandangan. Yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keberagaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keberagaman sosial dan keberagaman fungsi bahasa. Yang kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan yang beraneka ragam. Nah, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa ada variasi bahasa yang digunakan untuk komunikasi?
Dalam komunikasi timbullah variasi bahasa yang disebabkan oleh penutur yang memilih bahasa sesuai dengan situasi dalam konteks sosialnya. Variasi bahasa timbul karena pemakaian yang berbeda, topik yang dibicarakan berbeda, serta medium pembicaraan yang berbeda pula. Abdul Khair dan Leonie Augustin pada tahun 1995 halaman 79 menyatakan bahwa variasi bahasa ditentukan oleh faktor waktu, tempat sosial-kultural, situasi, dan medium pengungkapan. Faktor waktu menimbulkan perbedaan bahasa dari masa ke masa. Faktor daerah membedakan bahasa yang dipakai di suatu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian, faktor sosial-kultural membedakan bahasa yang dipakai suatu kelompok sosial. Faktor situasional timbul karena pemakaian bahasa memilih ciri-ciri bahasa tertentu dalam situasi tertentu. Kemudian ada faktor medium pengungkapan, membedakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Pada kenyataannya, bahasa adalah sesuatu yang kaya raya dengan keanekaragaman aktualisasinya. Perwujudan bahasa itu begitu sangat luas sehingga variasi-variasi itu seakan tanpa batas. Masyarakat dalam berinteraksi selalu menggunakan bahasa, sehingga bahasa tidak terlepas dari pengaruh pemakaiannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh situasi dalam konteks sosial. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman variasi bahasa. Variasi bahasa dapat juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu register dan dialek. Dialek merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya, sedangkan register merupakan ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. Dengan timbulnya variasi bahasa tersebut, pemakaian menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan dan bidangnya. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah kosakata. Namun, tampak juga dalam tataran morfologi dan sintaksis. Fungsi dari variasi bahasa yang paling utama adalah berkomunikasi dan memberikan pemahaman. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang senantiasa hidup berhubungan dengan satu dengan yang lain. Variasi bahasa sendiri muncul karena interaksi sosial yang terjadi dari para penutur yang beragam. Bahasa merupakan salah satu alat bantu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Semua gagasan, ide, maupun maksud dari penutur disampaikan melalui bahasa.